Hai guys, balik lagi di Media Uki bersama dengan saya Uki. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang atau mereaction video lebih bagus animasi Indonesia atau Malaysia nih guys. Kalau kalian ada komentar, tulis di kolom komentar. Nah, videonya seperti apa? Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Dia dengan Hasklip, kita kembali lagi ke dalam rekaman video selanjutnya. Mungkin para teman-teman di sini adalah anak Indonesia yang cinta akan negara kita yang kaya raya, tanahnya yang subur, makmur dan sejahtera. Dan beberapa para bujang di sini mungkin ada yang berkeluarga negaraan Malaysia yang dimana entah sengaja atau tidak sengaja menekan tombol subscribe di channel ini. Ya, aku harap yang nggak unsub channel ini. Pada kesempatan kita pada hari ini, saya akan membandingkan sebuah hal yang banyak dibicarakan oleh para komentator-komentator yang masih bujang mengenai animasi. Di dalam video ini tidak ada membahas satu animasi apapun, karena di dalam video ini kita akan random dan membandingkan antara animasi negara Indonesia dan animasi di negara Malaysia. Dan karena video ini agak panjang seperti panjangnya burung Anda, saya harap kalian semua tidak skip video ini, karena saya takut ada dari beberapa kalian yang salah pengertian dari pihak satu dan pihak kedua mengenai video ini. Namun saya tidak henti-hentinya mengingatkan, di dalam video ini kalian bebas berdebat apa saja, tapi berdebatlah dengan cara yang sehat, karena dengan cara yang tidak sehat dapat menimbulkan sirine ambulan terdengar dan tertolaknya kartu BPJS. Karena ini juga menyangkut kedua negara, saya harap kedua negara bisa saling akur tanpa perpecahan sama sekali hanya karena salah paham di video ini. Jadi kita akan membandingkan animasi-animasi di dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Siapakah kira-kira yang paling unggul film animasi dari kedua negara ini? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber dengan cara menekan tombol subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel kami. Dan bagi kalian yang memiliki ide konten menarik seputar Upin dan Ipin atau animasi-animasi lainnya, bisa tulis di kolom komentar di video ini. Ide menarik dari kalian akan saya buat seperti di video ini. Simak videonya, putar intronya. Telat kabel lama, baterai lama, siapa mau jual? Saya belinya. Telat kabel lama, siapa mau jual? Kartun animasi menjadi rebutan bagi seusia kanak-kanak, di mana di dalam animasi terdapat hiburan karena anak-anak menyukai hiburan ketimbang kerja nyata. Di Indonesia sudah banyak tayangan-tayangan animasi di luar negeri seperti kartun Malaysia, kartun Jepang, kartun India, kartun Amerika, dan kartun dasar laut yang ada apinya. Goblok, kok ada apinya? Kartun itu juga meliputi Upin dan Ipin, Ultraman, Shiva, Doraemon, SpongeBob, dan lain-lain lagi sebagainya. Sampai-sampai kita lupa dengan animasi buatan Indonesia sendiri. Salah satunya adalah kartun animasi Nusa. Ya, kita sampai hari ini sudah hampir 75% melupakan animasi buatan Indonesia satu ini. Tapi sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia lebih mengingat satu animasi di negara tetangga, yaitu Malaysia. Kalau kita membandingkan animasi siapa yang lebih bagus, maka kita tidak akan menemukan jawabannya, karena kedua negara ini memiliki pasar film perkartunan yang sangat luar biasa menarik dan bagusnya. Indonesia memiliki Battle of Surabaya dan Malaysia memiliki Boboiboy. Kedua negara ini saling berlawanan, tapi ada hal yang perlu kita lihat lagi. Jika kita gabungkan warga Indonesia dan Malaysia menjadi satu negara, Indonesia memiliki popularitas sekitar 268 juta jiwa pada tahun 2020, sementara Malaysia memiliki 32 juta jiwa pada tahun 2020. Artinya, jika kita gabungkan antara warga Malaysia dan warga Indonesia, maka sekarang warganya kurang lebih mencapai 300 juta jiwa pada tahun 2020. Yang jadi pertanyaan, dari 300 juta jiwa itu lebih mengenal animasi Indonesia atau animasi Malaysia? Ya, silakan jawab sendiri di kolom komentar. Menurut data yang saya survei, kebanyakan warga Indonesia menyukai dan meminati film perkartunan Malaysia, apalagi film animasi Upin dan Ipin yang sangat sering disiarkan di Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, yang dimana warganya lebih menjunjung tinggi film perkartunan asli dari negaranya sendiri, karena mereka semua mencintai produk asli negaranya. Sadarkah Anda, ternyata negara Indonesia lebih mementingkan kualitas dan keseruan film dari negara manapun itu, tanpa melihat kartun buatan Indonesia sendiri.
Akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang hampir tidak tahu bahwa Indonesia memiliki kartun yang sebenarnya luar biasa karena warga Indonesia sudah terkontaminasi dengan kartun luar negeri, termasuk kartun buatan Malaysia. Bahkan saya sendiri pribadi tidak mengetahui ternyata animasi kartun Nusa dan Rara adalah kartun atau animasi milik Indonesia sendiri. Karena saya mengira dahulu Nusa adalah kartun Malaysia, namun ternyata bukan. Dilansir di dalam merdeka.com, jika ditanya kartun animasi anak-anak yang paling populer, kebanyakan orang akan menjawab dengan serempak, yaitu Upin dan Ipin yang tayang di MNC TV setiap hari pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kartun animasi karya negeri tetangga Malaysia ini memiliki banyak peminatnya mulai dari anak-anak sampai kepada dewasa. Animasi yang tayang sejak tahun 2007 ini awalnya hanya ditayangkan untuk menyambut bulan suci Ramadan saja. Namun setelah melihat sambutan meriah dari masyarakat khususnya anak-anak Malaysia, Leskopak Production sebagai organisasi yang mengorbitkan animasi dua karakter anak polos ini merambah hingga dijadikan tayangan layar kaca. Perkembangan animasi ini dapat dikatakan sangat pesat. Bahkan di Indonesia, Upin dan Ipin dapat mengalahkan kartun karya anak bangsa sendiri seperti Sopo dan Jarwo dan Keluarga Somad. Tidak hanya di Indonesia, Upin dan Ipin juga tayang di Turki pada saluran Hilal TV. Pertanyaan pun bermunculan dari berbagai kalangan soal tertinggalnya kartun Indonesia dari kartun luar negeri. Ketua Komnas Perlindungan Anak, artis Merdeka Sirot, mengatakan bahwa kartun animasi Malaysia seperti Upin dan Ipin memiliki nilai bisnis yang sangat kuat, sedangkan kartun animasi Indonesia sendiri harus diakui lemah dalam hal tersebut. Contohnya Unyil, diakui karakter anak-anak yang satu ini tidak dihargai oleh negara sendiri. Akibatnya karakter ini lenyap secara perlahan karena hak ciptanya diakui oleh orang lain. Inovasi dalam berbisnis juga mempengaruhi kelangsungan sebuah karya animasi seperti Upin dan Ipin yang terbilang cukup sukses dalam pertarungan di industri ini. Sedangkan animasi lokal sendiri belum menunjukkan perubahan positif. Bahkan ada beberapa karya anak bangsa yang mati tergilas oleh zaman. Nah, pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa animasi Indonesia tertinggal jauh dengan Malaysia yang disebabkan karena Indonesia memiliki kartun yang tidak banyak disukai oleh masyarakat di dunia ini. Terutama kita akan membandingkan antara film animasi Upin dan Ipin dan Nusa. Di kedua film ini kita melihat banyak sekali pemeran-pemeran yang ditampakkan. Dan kita mulai dari animasi Upin dan Ipin. Di dalam animasinya banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda. Mungkin kita harus menyebutnya, tapi saya di sini tidak berniat untuk rasis. Upin dan Ipin memiliki teman yang beberapa memiliki perbedaan. Kawan-kawannya memiliki suku dan agama yang berbeda, tanpa membanding-bandingkan suku atau agama. Sementara kartun Indonesia yaitu Nusa hanya memiliki satu agama saja, sehingga sifat toleransi dan sifat gotong royong tidak masuk ke dalam kartun ini. Dan ini mungkin menjadi penyebab salah satunya. Tapi ya terserah dari Anda, mana yang lebih masuk akal buat Anda. Nah, jadi pada intinya, animasi Malaysia lebih unggul daripada animasi buatan Indonesia karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Tapi jangan tersinggung karena ini hanya pembahasan dan bukan bermaksud menjelekkan nama baik suatu negara. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai perbandingan kartun dan animasi. Jangan lupa subscribe dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya di channel kami. Nah, itu deh guys. Menurut kalian yang mana nih? Animasi Indonesia atau animasi Malaysia? Ya menurut data yang tadi disebutkan, kalau Malaysia lebih bagus ya guys, karena lebih menghargai karyanya sendiri dibanding negara Indonesia. Nah, kalau kalian punya requestan apa lagi, tulis di kolom komentar seperti biasa. Bantu subscribe, like, and share. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.